Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Islam memberikan batasan-batasan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita laksanakan, mana yang wajib kita kerjakan, mana yang haram kita kerjakan. Yang berakal tentu akan selalu mensyukuri nikmat akalnya dengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang dhaif, tentu patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan rasa kesyukuran kita terhadap nikmat yang telah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang merupakan suri teladan bagi sekalian manusia, yang syafaatnya sangat kita harapkan. Kapan? Nanti di hari akhirat. Maka mari sama-sama kita kirimkan selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, Allah juga memiliki sifat yang sangat mulia sekali untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada hambanya, yaitu sifat Al-Ghaffar. Dan ini merupakan salah satu dari nama dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Hadirin yang berbahagia, kita makhluk Allah yang memang diberikan kebebasan untuk hidup di atas dunia ini, yang kita boleh melakukan apa saja menurut hawa nafsu kita. Tentunya Islam memberikan batasan-batasan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita laksanakan, mana yang wajib kita kerjakan, mana yang haram kita kerjakan. Allah berikan akal kepada kita untuk kita berpikir. Tujuannya adalah lil furqan, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram. Apa yang bisa membedakan adalah akal manusia. Makanya akal pun sangat penting manfaatnya di dalam kehidupan kita. Orang yang berakal tentu akan selalu mensyukuri nikmat akalnya dengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Batasan yang diberikan oleh agama inilah
yang harus kita pahami betul, betapa kita adalah hamba-hamba yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang hawa nafsu kita tidak terkontrol, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan batasan terhadap apa-apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita kerjakan. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa itu merupakan dua sifat bagi manusia, baik umpamanya secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffar memberikan kesempatan kepada kita agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ampunan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak pernah luput dari perbuatan salah itu, kita manusia yang tidak pernah tinggal, kita manusia yang tidak maksum, yang tidak terbebas dari perbuatan dosa, tentu sangat rentan kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi, bukan berarti Allah tidak memperhatikan kita. Bukan berarti Allah tidak memberikan jalan keluar kepada kita. Makanya, bukti Rahman dan Rahimnya Allah, bukti sayang dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah untuk kembali ke jalan Allah dengan jalan bertaubat. Makanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang sangat prima, kesempatan yang sangat baik bagi kita orang yang mengaku beriman kepada Allah, tentunya bersegeralah kita menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, bagaimana cara kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu melalui taubatun nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kamu, menyesallah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang telah kita lakukan yang berbentuk kemaksiatan kepada Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah dengan taubatun nasuha. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sadar ataupun tidak, makanya para ulama mengajarkan kepada kita
betapa kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu membasahi lidahnya, yang selalu membasahi bibirnya dengan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hendaknya selalu keluar dari mulut kita kalimat-kalimat istighfar itu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullahal azim min kulli zambin azim aznabtuhu amdan au khotoan wa sirran au alaniatan wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dari sekalian dosa-dosa yang telah aku perbuat, baik dengan sengaja atau yang tidak disengaja, dosa yang tersembunyi atau yang berterus terang. Betul-betul aku bertaubat kepada Allah yang Maha Besar. Kalimat-kalimat istighfar inilah yang harus selalu keluar dari mulut kita, karena kita terkadang banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak mau berintisalul awamir wajtanabun nawahi, tidak mau menjunjung tinggi perintah Allah, dan tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berbuat engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita tidak mau patuh terhadap apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak mau melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yang tujuan penciptaan kita adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita banyak lalai, terkadang kita banyak tidak mau melakukan hal-hal yang baik itu. Nah, oleh karenanya Ramadan yang Allah sediakan pada tahun 1442 Hijriah ini menjadi momen bagi kita, menjadi wasilah bagi kita, menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ausatuhu maghfirah. 10 yang di tengah itu merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam di bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dengan Maha Rozaknya, dengan Maha Ghafarnya Allah, dengan Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan ampunan dosa pada Ramadan kali ini, sehingga kita keluar dari Ramadan 1442 Hijriah ini nanti seperti bayi yang baru dilahirkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, banyak maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.